Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas digital Lamongan, sekolah dasar cerdas berkarakter. Yeay! Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga anak-anak ibu guru semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Novi. Bu Novi berasal dari SDN Mayong, Kecamatan Karangbinangun. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 2. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Kita simak bersama-sama ya. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu membuat beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang berbeda secara baik dan benar. 2. Siswa mampu menunjukkan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan ke dalam bentuk sebuah diagram secara runtun. 3. Siswa mampu menuliskan pengalaman dalam sebuah tulisan secara baik dan benar. 4. Siswa mampu membuat daftar atas properti tari serta fungsinya secara tepat. 5. Siswa mampu menguasai beberapa gerakan tari pada tari merak dengan tepat. Coba amati gambar di bawah ini. Gambar yang pertama ada gambar penebangan liar. Gambar yang kedua adalah pencemaran sungai. Tahukah kamu akibat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap ekosistem? Bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem? Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak penjelasan berikut tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah, maka makhluk hidup juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi akan meningkatkan jumlah konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang akan meningkat juga. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Misalnya, jika tidak ada padi, tikus sawah kelaparan, ular sawah pun demikian, sehingga burung elang kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan juga terganggu jika ular sawah yang seharusnya memangsa tikus ternyata memangsa hewan lain, misalnya anak ayam. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami tidak memberikan gangguan yang berarti, karena perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan. Misalnya bencana alam, ada gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian pencemaran lingkungan, ada pencemaran air, pencemaran udara, dan lain sebagainya. Kemudian kebakaran hutan, pemanasan global, dan yang paling sangat berpengaruh yaitu pemanasan global dan pencemaran lingkungan karena dapat memberikan dampak besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Ayo kita membuat pertanyaan dengan kata tanya tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan. Contoh pertanyaan, apa yang akan terjadi jika jumlah tikus sawah meningkat? Jawaban, jika jumlah tikus sawah meningkat, maka jumlah hewan pemangsanya yaitu ular juga akan meningkat. Silakan kerjakan, ayo berlatih dengan membuat pertanyaan dan memberikan jawaban. Ayo mengamati. Perubahan terjadi di sekeliling kita.
Setiap perubahan yang terjadi akan mempengaruhi komponen lain yang ada dalam jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem. Apa saja sih akibat perubahan tersebut? Maka buatlah diagram untuk menunjukkan perubahan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan pada ekosistem. Contoh, nama ekosistem, ekosistem sawah, penyebab perubahan, pemburuan ular. Diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi, padi dimakan tikus, tikus dimakan elang, dan kemudian menjadi bakteri atau pengurai. Keterangan, akibat terjadi perburuan ular secara besar-besaran, maka populasi ular akan menurun. Dengan begitu, populasi tikus akan meningkat dan populasi elang akan menurun, sehingga keseimbangan ekosistem akan rusak. Silakan kalian mengerjakan, ayo mengamati, yaitu membuat diagram. Ayo menulis. Berdasarkan pengamatanmu terhadap diagram yang telah kamu buat, tuliskan pengalamanmu yang terdiri atas 3 paragraf. Paragraf pertama tentang perubahan yang mungkin terjadi. Paragraf kedua menjelaskan akibat perubahan terhadap makhluk hidup yang ada pada jaring-jaring makanan. Paragraf ketiga menjelaskan kesimpulan. Tuliskan pada buku tugas kalian. Manusia memegang peran penting terhadap perubahan ekosistem. Manusia dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Salah satunya adalah seni tari, yaitu contohnya tari merak. Properti yang digunakan pada tari merak yang pertama, baju motif bulu merak. Pakaian penari memiliki motif seperti bulu merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak berwarna biru atau hijau hitam. Yang kedua yaitu sayap. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak indah. Yang ketiga yaitu mahkota untuk memperindah tarian. Dan yang terakhir, ayo kita tirukan gerak dasar tari merak bersama Bu Novi. Pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat belajar bersama kelas digital Lamongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.